wa yuqimunas shalah. Ya, pembuktian terhadap beriman kepada Allah yang tak nampak dalam pandangan. Turunannya yang banyak yang gaib itu. Ada malaikat, ya kan? Alam kubur gaib, surga gaib, ya kan? Dan gaib itu belum tampak dalam pandangan kita. Puncaknya kan Allah, pencipta segalanya. Ya, komitmen dalam iman itu diwujudkan lewat apa? Yang paling pokok, wa yuqimunas shalah. Salat. Sekarang lihat dalam salat, gampangnya begini. Di sini kita ambil contoh salat. Semakin orang semangat menunaikan sholat, jangankan yang fardu, yang wajib, yang sunnah pun dia kejar. Ya? Yang sunnah pun dia kejar, turunkan semua, dia pengen kerjakan. Ini pertanda imannya bagus, itu ukuran, parameter. Tapi jangankan yang sunnah, yang wajib aja kadang-kadang masih terlambat. Atau ada yang kadang kerjakan, kadang tidak. Ini menunjukkan imannya sangat lemah. Nah, menariknya, ibadah puasa ini, ketika ayat ini diturunkan, dia memanggil iman, langsung tuh. Yang dipanggil itu inti kedalaman dalam jiwa manusia. Bagian inti terdalamnya, nukleusnya tuh. Ya, di bagian jiwa takwa yang paling dalam, imannya. Dan dahsyatnya, panggilannya menggunakan huruf ya di awalnya, disusulkan dengan ayyuha dan alladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini kita ngajinya, kita dalamkan sedikit nih. Tujuan pertama ini, ya ayyuha alladzina amanu. Bismillahirrahmanirrahim. Nih. Perhatikan baik-baik ya. Pelan-pelan nanti tahu, oh ini maksudnya gitu ya. Nah, lihat sini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita hanya baca terjemahan ya, hai orang-orang yang beriman, ya kan? Biasanya kan begitu ya. Nah, untuk menunjuk pada imannya ini, yang telah beriman. Telah berkomitmen untuk beriman. Ini kan bentuknya past tense nih. Sekaligus menjadi kata kerja dasar. Ya. Kata kerja dasarnya ini bentuknya jamak. Dari kata amana, yang telah beriman. Diksi atau kata yang mewakili imannya, ini pada kata amanu. Telah beriman. Artinya apa? Dia komitmen, telah mengatakan dirinya beriman. Bersyahadat. Iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menariknya, perhatikan baik-baik. Kata iman ini pertama diawali dengan ini. Sebelum kata amanu ada alladzina ini. Bentuk jamak. Ini disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan ya. Baik. Ini disebut isim mausul nih. Kalau dalam ilmu nahwu itu. Ya, konjungsi. Konjungsi itu kan kata sambung, ya kan? Tapi kalau dalam bahasa Arab, ini isim mausul bukan sekedar konjungsi. Ya, bukan sekedar yang menyambungkan pada sesuatu, tapi juga bisa menunjuk kepada objek, ya, atau bahkan subjek tertentu. Pada objek yang dituju, kalau ingin menginformasikan sesuatu, atau menerangkan yang menyampaikan siapa. Kadang dia subjek atau objek bergantung pada konteksnya. Perhatikan baik-baik. Dan dia punya sifat jamak tanpa batas, sifatnya luas. Ya, bahasa ilmiahnya holistik, komprehensif, luas, nggak ada batasan. Ya. Jadi kalau kita ingin terjemahkan ini, ya kan? Allah memberikan kesan ketika ayat ini diturunkan dengan menyampaikan, "Hei semua orang yang telah mengatakan atau menyatakan dirinya beriman, siapapun dia tanpa batas. Baik itu laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, atau dengan status sosial yang disebutkan oleh manusia pada umumnya, apakah disebut pejabat, hartawan, dermawan, begawan pengetahuan, rakyat, dan sebagainya, tercakup semua dalam satu kata yang sama. Artinya ketika disebutkan imannya, itu melintasi semua sekat-sekat yang ditetapkan oleh manusia. Ya, nggak ada perbedaan di sini. Ya, jadi di sisi Allah itu nggak ada bedanya kalau sudah beriman. Mau kedudukan di hadapan manusianya apa, sudah sama semua. Ya, manusia membuat sistem kehidupan. Oh, ini ada pimpinannya, ini bagian menterinya, ini yang bantunya, wilayahnya ada ini. Ya, dalam konteks kehidupan manusia. Tapi ketika yang dikhitab, yang disampaikan itu dituju adalah imannya, itu semua dilintasi. Ya, nggak ada nilainya. Semua kembali kepada imannya. Jadi yang disentuh iman. Jadi ketika disebutkan iman, itu semua oleh Allah disamakan. Ya, sepanjang kalian semua beriman, kata Allah itu. Nanti lihat ya, lihat baik-baik apa yang dimaksudkan di ayat ini. Jadi ketika Allah mengkhitab
menunjukkan dengan memberikan info kepada kedalaman jiwa manusia dan disebutkan dengan satu kata yang sifatnya luas, mencakup keseluruhan, ini kesan yang pertama yang dibangun bahwa ada sesuatu yang penting, istimewa. Saking pentingnya, semua mesti tahu tanpa kecuali. Ya, dalam kehidupan kalau kita ingin memberikan sesuatu yang sangat penting di keluarga, semua dikumpulkan kan? Ya, nggak boleh ada yang nggak tahu. Ya, ada yang sudah terlihat di ujung senja usianya, ingin memberikan wasiat, kumpulkan semua keluarga. Ya, Nabi Yakub itu ketika akan meninggal mengumpulkan semua keluarga, anak-anaknya, dikonfirmasi tentang akidahnya. Itu yang di Al-Baqarah 133 itu. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ya. Kemudian juga ya di pemerintahan kalau ingin menyampaikan sesuatu diviralkan kan supaya semua tahu. Nah, ini ya memberikan sebuah kesan bahwa tidak mungkin satu informasi ingin disampaikan dan harus diketahui oleh semua khalayak kecuali menunjuk bahwa info itu penting. Maka ayat ini ingin memberikan kesan bahwa kata Allah, hey, semua mesti tahu nih yang punya iman. Ada sesuatu yang penting yang ingin disampaikan. Ada sesuatu yang istimewa yang ingin diterangkan bagi semua yang merasa memiliki iman. Tanpa kecuali. Saya berikan gak ada batas. Saya samakan di sini. Yang penting semua merasa punya iman. Awas nih, hati-hati ya. Dan sifat penting ini diikat sebelumnya dengan kata ayyuha. Ya, saya nggak bicara nahu dulu ya. Saya bicara balaghah dulu nih. Awas pendekatannya. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Awas, pelan-pelan. Ini ada dua kata nih di sini. Kita bedah sedikit ya. Ada ayyu, ini. Ayyu. Ini nanti kalau di bahasa Arab ini namanya munada nih di Arab ini. Munada. Ya. Tapi nanti kalau kita turunkan di ilmu balaghah, ini bisa punya fungsi namanya taukid untuk penguat. Penguat sebuah informasi. Ya. Bisa Allah mengatakan yalladzina amanu. Kan bisa. Tapi ketika menggunakan ayyu di sini, ini ingin memberikan sebuah kesan penguat. Oke? Kemudian dipasangkan dengan ha. Ini haknya namanya tanbih, hak tanbih. Tanbih pengingat. Pengingat. Oh, ini mahal sekali nih. Ini langka sekali. Ya, saya harus mencari ke berbagai tempat ini. Dari Tripoli ke Mesir, kemudian ke Indonesia, ke beberapa tempat. Ya, nanti di ujung saya sampaikan. Ya, Anda bisa dapatkan referensinya di mana. Ya, tapi saya minta Anda fokus jenak dulu karena ini nggak mudah menguraikan ini. Ya. Haknya ini tanbih menunjuk kepada aspek pengingat sini. Jadi kalau Anda satukan ayyuha, ya kan? Maka di sini ada kesan penguat dan pengingat seakan Allah ingin mengatakan begini. Hei semua orang yang telah menyatakan beriman, siapapun kalian, ya, apakah laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, kalangan apapun kalian, status sosial apapun, ya, aku ingatkan pada kalian, pengingat tanbih. Aku tegaskan pada kalian, ada sesuatu yang penting nih, ada sesuatu yang istimewa, yang ingin aku informasikan, yang ingin aku perintahkan, kan? Ini sangat istimewa, sangat penting sekali kata Allah, ya. Dan saking pentingnya kemudian sebelum ayyuha ini kena didahului oleh ya, huruf nida. Ya, huruf panggilan disebutkan 361 kali dalam Al-Qur'an. Ya. Menarik ini. Ya, kurang lebih disebutkan 361 kali. Nanti Anda bisa baca di buku ya yang telah terhubung dengan Mira kan dapat paket ini kan? Ya, kan? Ya. Nanti analisis terdalamnya ada di sini. Sudah saya uraikan. Ya. Nanti ada banyak hal yang bisa Anda baca. Nah, secara cepatnya lihat ke sini. Ya, secara cepatnya. Ya, jadi tinggalkan dulu bukunya, baca kemudian. Yang di Zoom saya lihat ada yang buka buku. Nanti aja bukunya. Nanti bukanya. Nunggu beduk ya. Sekarang lihat dulu sini. Lihat sini, ya. Ya ini ya, teman-teman sekalian, ini huruf nida namanya, huruf panggilan. Huruf nida ini kalau Anda belajar ilmu nahwu, itu ada 14. Setidaknya ada 14. Ada A, ada aya, ada ya, ada wa, dan sebagainya. Ada 14 huruf nida. Tapi di Al-Quran menariknya, yang disebutkan cuma satu. Iya saja ini. Silahkan Anda cari. Dan saya sudah mencari, 7 tahun saya mencari.
Ya, dari perpustakaan Tripoli sampai dengan ke sini ke Indonesia, ya kita cari ke Mesir kemana. Itu cuman satu di Al-Quran ditemukan, cuman ya satu aja. Ya, silakan cari. Ya, semua ya. Nggak ada menggunakan misalnya a. Istifham ada. Ya, istifham pakai a ada. Ya. Kemudian yang menggunakan ayat nggak akan ditemukan. Menggunakan wa nggak akan ditemukan. Semua ya saja. Ya. Ini ke sini. Ya. Ternyata setelah digali, dikanji, ya itu memang dia huruf untuk memanggil. Ya, tapi dia punya fleksibilitas yang tinggi yang mencakup semua fungsi 13 huruf nida, huruf panggilan yang lain. Jadi kalau 13 ini ingin Anda sebutkan, 13 huruf yang lainnya, lalu Anda ingin cover dengan satu huruf saja yang mencakup semua ini, maka dengan menggunakan satu huruf ini tercakup semuanya. Ya. Ya, misal kalau mau minta tolong di Arab itu pakai wa. Untuk detailnya, untuk menegaskan itu pakai wa. Ya. Ada seorang perempuan pernah dizalimi di satu tempat ya. Kemudian dia minta tolong ya kepada Khalifah Mu'tasim pada saat itu. Yang masih punya kekuatan, kekuasaan dan sebagainya yang sangat tinggi, dia minta tolong. Ya, padahal dia berada di daerah yang jauh. Kalau kita misalnya, wah ini sedang ada di Jakarta misalnya kan. Nah ini di Indonesia, yang ini ada di Afrika. Bukan di Indonesia lagi, di Afrika. Itu dia nyampaikan satu kalimat, wa mu'tasima, pakai wa mu'tasima. Mu'tasim tolong aku katanya. Kamu kan sekarang jadi pimpinan, diamanahi oleh Allah. Ini saya rakyatmu sedang punya persoalan. Katanya kamu akan dihisab di hari kiamat kalau nggak menyelesaikan masalah saya ini. Karena saya berada di bawah tanggunganmu. Pakai wa mu'tasima. Itu panggilan dari Afrika, kalau saya ilustrasikan, sampai ke Indonesia terdengar, diselesaikan seketika. Itu panggilan pakai wa itu. Wa. Ya, nah itu wa itu huruf yang digunakan untuk meminta tolong, memanggil sesuatu pada yang darurat. Ya. Kalau memanggil yang dekat pakai a. Ya. Asep dia, tapi A-nya sekali. Ya Mas Asep sekali, Asep bukan AA, dia Asep ya. Kalau AA berarti dekat banget ya. Gitu kan, sekali itu. Ya, kalau mau manggil yang jauh banget pakai ayah. Ya, ayah Syuaibah, ya, ayah Syuaibu. Ya wahai Pak Syuaib, jauh sekali orangnya pakai ayah. Tapi kalau Anda ingin memanggil dengan cepat, dengan singkat, mau yang dekat, mau yang jaraknya tengah, mau yang jaraknya jauh, gitu kan? Maka gunakan satu huruf dengan simple, ya. Dengan cepat saja, ya. Ya. Oke, kalau Anda sedang di Mekah, sedang ada kesulitan, Masjidil Haram, gitu kan? Nah, Anda manggil, ya, nengok semua tuh, yang dekat, yang tengah, yang jauh. Nggak percaya silahkan Masjidil Haram, ke tengah-tengah, ya, nengok semua tuh. Ya Ahmad, ya Mahmud, ya Hamid, ya Hamuda, misalnya kan? Dan seterusnya. Mungkin Anda panggil tuh nengok semua. Kenapa? Karena ini hurufnya ini huruf fleksibel, bisa manggil yang dekat, yang menengah, yang jauh. Persoalannya, ketika huruf ini disandingkan dengan kata iman ke sini, ada kesan yang ingin ditampakkan dalam Al-Quran. Apa kesannya? Seakan-akan Allah memberikan satu isyarat kepada tingkat keimanan seseorang. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan beriman kepada Allah. Semuanya, tanpa kecuali. Baik laki-laki, perempuan, besar, kecil, tua, muda, atau status apapun yang disandang dalam kehidupan dunianya. Ya, aku panggil kalian semua. Yang boleh jadi saat aku panggil, keadaan kalian berdasarkan kondisi imannya, itu bisa beda-beda. Ya, pertama, ada yang merasa dekat denganku, sangat dekat dengan Allah, ini menunjukkan iman yang kuat. Sehingga, jangankan dipanggil dalam adzan untuk sholat, sebelum adzan pun dia sudah menunggu waktu. Sebelum fardu pun dia sudah mengejar sunnah, ketinggalan sunnah dia gelisah. Ada kondisi yang saat dipanggil oleh Allah, ya dia sedang dekat, imannya kuat, saking kuatnya hubungannya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya menengah, tengah-tengah. Ya. Azan dia siap, tapi untuk sunnah belum bisa dia kerjakan. Ya kan? Ya, 5 waktu dia konsisten, tepat waktu. Untuk tahajud belum mampu dia kerjakan. Ya kan? Maka standar saja di pertengahan. Ada lagi yang dia jauh, sedang jauh dari Allah nih, sedang jauh. Ini menunjukkan imannya sedang lemah. Ya, jangankan yang sunnah, fardu sering tertinggal, kadang tidak ditunaikan, tapi dia mengatakan beriman, kadang masih bermaksiat. Masya Allah, semua hal, tiga-tiganya ini dipanggil oleh Allah dengan satu huruf yang sama tanpa dibedakan sedikit pun. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman.
Aku tidak peduli, baik itu imanmu sedang lemah sehingga engkau merasa jauh dariku, malu untuk ke masjid, jarang menunaikan sholat, ataupun menengah, engkau kejar yang fardu, belum mampu mengerjakan yang sunnah, atau merasa dekat sama sekali denganku. Kata Allah, aku turunkan satu amalan yang bila kalian kerjakan itu, dengan mengerjakan itu, bisa menjadikan yang jauh menjadi semakin mendekat, yang menengah menjadi semakin lebih lekat, dan yang dekat pun menjadi semakin lebih kuat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ibadah itu? Kutiba alaikumus syiyam. Jadi ternyata satu huruf saja ini panggilan dengan menggunakan ya, ini sudah meresapkan nilai kasih Allah yang paling dalam dengan sifat rahmannya. Baru satu huruf. Kalau Anda tanya dengan kedalaman hikmahnya, kenapa sih saya harus puasa? Maka dijawab oleh Al-Quran. Dengan kasihku, kata Allah, aku ingin menjadikan dengan puasa itu yang lemah imannya menjadi semakin kuat. Yang menengah menjadi semakin mendekat. Yang sudah dekat menjadi semakin rekat. Maka jangan heran, satu ya ini langsung dibuktikan oleh Allah. Ini kan pembuka itu kan awal. Ya kan? Maka lihat bagaimana ketika ya ini dibuktikan, diimplementasikan pada awal saat ditunaikan puasa. Bukankah awal-awal puasa, saat awal puasa itu, semua orang jadi bersemangat? Ini barokahnya rupiah tuh. Coba lihat saat masuk awal Ramadan. Ya, jangankan yang selalu konsisten ke masjid. Bahkan yang belum sempat ke masjid pun, atau yang nggak pernah ke masjid pun, malam pertama Ramadan bisa sab pertama. Nggak percaya silakan. Silakan cek. Ya, yang nggak pernah baca Quran bisa tadarusan. Itu bisa penuh itu. Sab pertama Ramadan penuh itu. Nggak peduli siapapun. Makanya Anda begitu melihat kanan kiri, wah ternyata ini tetangga saya. Kan? Wah ternyata si fulan ada di sini. Ya kan? Jadi begitu Anda nengok, Anda bisa mengenal wajah-wajah yang baru Anda lihat. Padahal sudah ada lama di dekat Anda. Ya kan? Itu bisa datang. Itu huruf ya itu. Karena panggilan ya ini, itu langsung kepada fitrah manusia. Begitu sampai kepada fitrahnya terdorong. Makanya tercipta suasana batin yang meluas, yang bersinergi. Jadi semua itu datang di awal-awal Ramadan itu. Semua. Masjid bisa penuh, kan? Semua semangat dan sebagainya. Awal. Terjadi peningkatan. Nah, kalau kita nggak belajar fikihnya, nah ini kalau nggak dibaca cuma baru nyampe sini aja, awalnya bisa penuh. Tapi ketika nyampe pertengahan atau sampai ujungnya, bisa terjadi kemajuan. Maju sabnya. Maju. Dari yang tadinya 15 sab, jadi tinggal 10 sab. Ya, 5 sab, 4 sab, 3 sab. Tuh, kosong. Karena awalnya dapat, ini kan awal tuh pemberian fitrah. Tapi kalau nggak dijaga, jadi bahaya kan sampai ujungnya. Ya, ini yang repot nih. Jadi inilah huruf ya. Ketika Allah sampaikan, dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu. Hai semua orang yang telah merasakan beriman. Walaupun aku tahu iman kalian tuh kuantitasnya, ya, atau kualitasnya bisa beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang menengah, ya, ada yang jauh, lemah. Ya, aku ingatkan pada kalian, aku tegaskan pada kalian, ayyu. Semua tanpa kecuali, siapapun. Ya, jangan merasa bahwa cuma kiai yang akan dikuatkan imannya. Tidak. Kamu pun yang biasa, yang murid, yang santri, atau yang umum, bisa berpeluang sama. Ya, ada yang istimewa di dalam ini. Penting aku sampaikan, kata Allah. Yang istimewa ini bahkan bisa menggugurkan dosa. Bisa menghadirkan taubat lebih cepat. Bisa menutup dosa-dosa yang lampau. Bisa meningkatkan amalan. Ya, ada malam Al-Qadar. Ya, ada peningkatan kemuliaan di situ. Ada lipatan pahala. Ada penggandaan. Ada macam-macam di sini. Ini penting, kata Allah. Saking pentingnya Allah menginginkan semua hamba mendapatkan bagiannya tanpa kecuali, tanpa sekat-sekat yang dibuat oleh manusia dalam hukum keduniaan. Dahsyat. Karena itu ada ulama khusus mengarang kitab membahas tentang ya ayyuhalladzina amanu saja. Ada Nidaur Rahman li ahlil iman. Itu kitabnya tuh Nidaur Rahman, Nidaur Rahman. Nidaur Rahman li ahlil iman. Ya. Kitab bagus ini. Nanti diurutkan semua ya ayyuhalladzina amanu dengan makna-maknanya. Itu saya saat menulis makna ayat puasa, salah satunya saya baca juga ini, buku ini. Ya. Salah satu referensi. Ya, selain yang lain-lainnya. Ya, jadi saya saat menulis buku itu kan dari ayat 183 sampai 187. Itu hampir semua tafsir yang ada yang bisa diakses tuh satu-satu disimpan. Ya. Ruhul Ma'alinya Al-Alusi apa, gitu kan? Kemudian ada dari kitab-kitab yang lain juga disampaikan Mafatihul Ghaibnya Ar-Razi bagaimana sampai ke yang kontemporer. Ya, Sya'rawi seperti apa walaupun beliau nggak nulis, ya, orang-orang belakangan yang menuliskan dari ceramahnya. Kemudian Ibnu Ashur dari Tahrir wa Tanwirnya bagaimana, ya, kemudian dari hukum-hukumnya dan seterusnya diturunkan, itu menarik sekali, masya Allah.
Jadi setiap mufassir itu bisa menampilkan makna-makna yang melengkapi gitu kan, semua yang terkait bahkan hanya dari satu huruf saja. Ini dahsyat ini. Nah, ini jawaban pertama. Ya, jadi kalau Anda bertanya, kenapa saya mesti berpuasa? Langsung dijawab oleh Allah. Jawabannya begini. Ya, silakan lihat lagi dari mana saya menulis tadi. Simpulkan kembali. Ya, jadi yang pertama, jawaban yang pertama adalah untuk membuktikan komitmen iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu yang dikhitab, ya, yang ditunjuk langsung ke kedalaman imannya. Itu satu. Yang kedua, ya kan? Untuk memberikan gambaran kepada kita bahwa dengan berpuasa itu Allah menginginkan semua ya orang-orang yang telah beriman itu mengalami peningkatan dan penguatan iman. Baik yang imannya lemah, yang menengah, atau bahkan yang sudah kuat pun akan lebih dikuatkan lagi ketika memasuki bulan Ramadan. Jadi kalau kita tunaikan dengan baik puasa ini akan terlihat penguatan. Dan penguatan iman ini ditunjukkan dengan ibadah kan? Sekali lagi ke sini, parameternya ini. Makanya Anda jangan heran, orang-orang yang sudah dekat pun dengan Allah itu ibadahnya bisa semakin menguat. Ya, saya ambil contoh, kalau sudah ke Rasulullah itu sudah luar biasa, sahabat luar biasa. Misal Al-Imam Syafi'i aja. Al-Imam Syafi'i itu kan kalau tiap hari itu khatam Al-Quran sekali. Tiap hari sekali. Ramadan bisa 2 kali. Siang sekali, malam sekali. Ya, itu makin nambah itu. Ulama kita tuh Masya Allah ya, kalau sudah levelnya ulama pun itu makin rajin Ramadan tuh. Mujahadahnya makin meningkat. Ya, kesini makin naik lagi, makin naik, makin naik. Makanya Masya Allah senang sekali. Ramadan tuh Masya Allah, mudah-mudahan ya tahun ini berkah, nyaman, enak, tenang. Gak ada suasana seperti itu. Jadi kita itu bisa melihat semua orang dengan wajah rahmat. Ya, dengan pandangan rahmat, bi'aini rahmah. Dengan cinta kasih itu. Gak ada bulan yang penuh menghadirkan kasih sayang kecuali Ramadan. Jadi kita bisa melihat semua orang bisa ke masjid, ya, semua orang ibadah. Dan itu menghadirkan ketenangan, kenyamanan, gitu, kenikmatan melihat itu. Dan ini tersupport semua. Dan ini nanti tersupport juga, akal tersupport. Ya, ada kajian, ada kultum, ada riset, ada macam-macam. Fisik, jangan ditanya. Coba lihat menu buka dengan menu sahur tuh. Ya kan? Ya, menu buka hari ini bisa beda, 30 hari itu bisa beda menu sendiri setiap harinya. ini dahsyatnya tuh. Ya, saya mau bicara ini dulu. Ini tuntas ya, satu. Nah, sekarang kalau imannya naik, kemudian ditunjukkan dengan ibadahnya naik, kan? Apa selanjutnya? Nah, maka lihat konsepsi awal tadi yang saya sampaikan. Ibadah ini kan menu bagi roh. Ya. Menunya ketika diberikan kepada roh, dikonsumsi oleh apa? Oleh ini, oleh takwa, oleh karakter moral. Sini. Ya, semakin banyak diberikan nutrisinya, semakin naik ini. Ya, semakin tumbuh. Sama ilmu juga, akal kalau terus diberikan ilmu, terus dikasih tajam kan ini. Tajam, banyak kemudian ya, pulsa pengetahuannya, jadi bisa menjawab semua tantangan kehidupan. Semua ketika ada ini selesai, ada masalah ini selesai gitu kan. Fisik juga kalau makannya kuat kan mudah, energinya banyak ya. Menjadi energi, mengerjakan apa, ngangkat ini, jalan ini, itu gampang sekali.